Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Jordan Alfiros untuk presentasi stereotip perempuan dalam sepak bola, mata kuliah sosiologi olahraga. Di sini disclaimer dulu bahwa kenapa saya mengambil stereotip perempuan dalam sepak bola. Memiliki latar belakang yang antaranya adalah sepak bola merupakan olahraga yang sangat populer di dunia. Kita semua sudah tahu bahwa sepak bola memang salah satu olahraga yang paling populer di dunia. Masyarakat masih menganggap sepak bola menjadi olahraga laki-laki. Selanjutnya, perempuan yang bermain sepak bola sering mendapat stereotip seperti tomboy, kurang feminin, tidak sesuai dengan peran perempuan. Padahal olahraga adalah hak semua orang tanpa pemandangan gender. Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap perempuan dalam sepak bola. Di sini juga saya jelaskan atau saya sertakan sumbernya. Salah satu penelitian atau kurang lebih ada dua di sini dari Al-Tariq dan Rusadi menyatakan bahwa sepak bola pria merupakan olahraga yang digemari hampir seluruh lapisan masyarakat di dunia. Ini bersangkutan dengan sepak bola merupakan olahraga yang sangat populer di dunia. Yang selanjutnya, ini sebenarnya menurut FIFA, mereka menerbitkan sebuah artikel atau berita yang menyatakan bahwa perkembangan sepak bola wanita sebenarnya mengalami peningkatan di beberapa tahun terakhir, baik dari segi kompetisi, jumlah pemain maupun penonton. Tapi apakah itu benar-benar terwujud, akan kita bahas di selanjutnya. Untuk rumusan masalah, di sini ada 3 rumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama adalah bagaimana pandangan masyarakat terhadap perempuan yang bermain sepak bola. Yang kedua, apakah masyarakat masih menganggap sepak bola sebagai olahraga yang hanya digemari atau diperuntukkan bagi kaum adam saja. Yang ketiga, bagaimana upaya mengurangi stereotip gender dalam sepak bola. Ada beberapa teori gender yang menyatakan bahwa apa itu gender? Gender merupakan konstruksi sosial yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Berbeda gender tidak sama dengan jenis kelamin. Di sini sudah dijelaskan bahwa gender itu salah satunya kayak misal gimana seseorang atau individu itu ada dalam masyarakat, mulai dari pembawaannya, cara mereka berpakaian, cara mereka berdialog dengan masyarakat itu tidak sama dengan jenis kelamin secara biologis. Berarti kita bisa sebutkan bahwa gender tidak sama dengan seks atau jenis kelamin. Ini yang harus kita garisbawahi terlebih dahulu. Yang ketiga adalah selanjutnya adalah ketidakadilan dalam gender. Biasanya ada marginalisasi, subordinasi, stereotip, bahkan diskriminasi terhadap para pemain sepak bola wanita. Di sini juga sudah saya jelaskan bahwa gender itu terbentuk atau berkembang karena adanya masyarakat, budaya, kebiasaan masyarakat itu, dan juga akses informasi yang masyarakat tersebut dapatkan. Di suatu belahan bumi lainnya dan di suatu belahan bumi yang lain biasanya akan memiliki perbedaan, baik dari cara mereka menganggap bahwa olahraga sepak bola itu hanya, atau baik dari segi stereotip maupun pandangan mereka secara masif dalam gender ini. Gender dan olahraga. Nah, di sini diterangkan bahwa di gender olahraga ini dalam sepak bola khususnya olahraga permainan tidak sama dengan olahraga laki-laki. Ini seperti kayak basket, futsal, voli dan lain sebagainya masih erat kaitannya dengan maskulinitas yang menyebabkan bahwa teman-teman perempuan atau para perempuan ini sering dianggap tidak cocok dalam sepak bola dari segi fisiknya, dari segi kemampuannya, dan mungkin juga dari segi daya tariknya. Padahal
yang kita ketahui bersama, perempuan juga punya hak yang sama untuk mendapatkan sarana dan prasarana sebagus atau semaju teman-teman cowok juga atau gender laki-laki lah biasanya. Nah, ini ada diskriminasi fenomena yang mana kami paparkan atau kami sebarkan kuesioner yang terdiri dari 13 responden yang menjawab. Dari 13 responden ini punya latar belakang yang berbeda, tapi masih dalam lingkup Jawa Tengah dan punya latar belakang pendidikan serta aktivitas yang berbeda pula. Ada yang memang laki-laki, perempuan, ada yang bekerja, ada yang sudah menikah dan lain sebagainya. Ada yang atlet dan lain sebagainya. Jadi di 13 responden ini yang 5 diantaranya adalah laki-laki dan sisanya adalah perempuan. Di sini menunjukkan bahwa mayoritas responden mendukung perempuan bermain sepak bola. Masyarakat mulai menerima keterlibatan perempuan dalam olahraga, namun masih ada yang menganggap bahwa sepak bola lebih cocok dimainkan oleh laki-laki. Di analisis sosiologisnya, kami menggunakan teori konstruksi gender, yang mana masyarakat membentuk anggapan bahwa sepak bola adalah olahraga yang maskulin. Pandangan tersebut juga dipengaruhi dengan adanya budaya, lingkungan sosial, media yang mereka konsumsi, dan juga pendidikan serta perkembangan media dan prestasi atlet perempuan mulai mengubah pola pikir masyarakat. Jadi perubahan pandangan masyarakat terjadi karena meningkatnya akses informasi dan semakin banyaknya prestasi yang ditorehkan atlet sepak bola perempuan. Kita bisa tahu bahwa perkembangan media juga akan mempengaruhi bagaimana terbentuknya stereotip ini. Apakah diarahkan ke negatif atau ke positifnya, itu juga salah satunya tergantung dari akses informasi yang didapatkan oleh masyarakat tersebut. Kita masuk ke dampak sosial. Yang pertama ada dampak positifnya, yaitu meningkatkan kesetaraan gender. Jadi nggak ada tumpang tindihnya antara laki-laki dan perempuan, tidak ada yang namanya diskriminasi lagi, tidak ada yang namanya iri-irian lagi bahwa laki-laki biasanya lebih diuntungkan dari segi sarana dan prasarana, sedangkan perempuan sebaliknya. Memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan, meningkatkan rasa percaya diri perempuan, dan mengurangi adanya diskriminasi seperti yang apa yang sudah saya sebutkan di awal. Menurut dampak negatifnya sendiri, masih muncul stigma negatif bagi teman-teman perempuan yang memang menggeluti dunia sepak bola karena dianggap terlalu tomboy, terlalu tidak feminin, dan tidak sama dengan perempuan pada umumnya. Kurangnya dukungan sosial dari masyarakat dan itu juga akan mengakibatkan menurunnya minat perempuan untuk bermain sepak bola. Selanjutnya kita menginjak di solusi dan rekomendasi. Solusinya adalah adanya edukasi kesetaraan gender ke seluruh masyarakat, bukan hanya kepada perempuan ataupun laki-laki saja. Nah, edukasi ini bisa kita tanamkan mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, bahkan perguruan tinggi, dengan tujuan bahwa tidak ada lagi yang namanya memetak-metakan pamit untuk mencapai prestasi dalam olahraga. Selanjutnya adanya pemberitaan yang lebih masif. Nah, ini untuk teman-teman yang bekerja di media atau mungkin media massa. Jadi kita seringlah untuk nge-post dan lain sebagainya tentang olahraga sepak bola ini yang khususnya diikuti oleh para perempuan. Dan juga adanya kompetisi untuk para perempuan yang memang dikhususkan atau dijadwalkan mungkin untuk beberapa bulan sekali, bahkan dibuat liganya. Itu juga akan mengubah pandangan dan stereotip masyarakat terhadap olahraga tersebut. Kesimpulan daripada video atau presentasi kali ini adalah mayoritas masyarakat mulai menerima perempuan dalam sepak bola. Dari responden yang telah kami sampaikan dan juga kami tahu hasilnya bahwa mayoritas masyarakat mulai menerima perempuan dalam sepak bola. Selanjutnya, perempuan dianggap berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Namun, stereotip gender masih ditemukan dalam masyarakat.
sehingga faktor penyebabnya adalah budaya, lingkungan sosial, dan kurangnya exposure media terhadap pemberitaan tersebut. Nah, diperlukannya edukasi dan dukungan untuk mengurangi stereotip tersebut. Sekian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya Jordan Alfiros, NPM 24230393, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di presentasi berikutnya. Nah, ini merupakan beberapa responden yang telah mengisi data form. Ada sekitar 13 responden yang mana terdiri dari 5 laki-laki dan juga sisanya perempuan. Dari beragam usia mulai dari 18 sampai 25 tahun. Nah, di sini kita juga menemui beberapa jawaban dan juga alasan serta lain sebagainya, yang mana data ini kami ambil untuk membuat atau mengisi makalah yang telah ditugaskan di mata kuliah sosiologi.